Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nama saya Ayu Puspitasari, salah satu peserta ujian komprehensif dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Unhas Jember dengan NIM D20173031. Untuk pertanyaan yang pertama, mengapa zakat ini masuk ke dalam rukun Islam? Jadi mengapa sih gitu? Karena zakat ini memang sesuatu yang penting, bahkan sampai menjadi rukun atau menjadi kewajiban umat Islam nomor 4 dalam urutan rukun Islam, seperti itu. Bahkan Allah sendiri sampai berfirman di dalam Al-Quran sebanyak 28 kali dan disandingkan dengan perintah sholat, yang artinya zakat ini memang menempati suatu perintah yang sangat penting, seperti itu. Contohnya perintah Allah ini berada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 43, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Jadi kenapa sih zakat ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Karena zakat mempunyai tujuan-tujuan yang syar'i. Yang pertama, misalnya sebagai bentuk penghambaan kita sebagai manusia untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan nikmat yang demikian besarnya. Dan yang ketiga adalah mensucikan orang yang melakukan zakat, karena zakat ini kan adalah bentuk agar kita bisa mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita, sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi, yaitu yang berbunyi shadaqatu tudfi'u khati'ata kama yudfi'u ma'un nar. Jadi sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air yang memadamkan api. Hadis riwayat Ahmad nomor 231 dan hadis riwayat Tirmizi nomor 2616. Jadi dengan adanya zakat ini fungsinya atau tujuannya adalah untuk mensucikan orang yang berzakat dari dosa dan kesalahan, seperti itu. Selain itu, zakat ini adalah mencegah kita untuk melakukan atau berbuat suatu kebakhilan atau menghilangkan, mengikis sifat-sifat pelit dari kita. Yang selanjutnya yaitu membersihkan harta dari yang dizakati. Dan yang keempat yaitu membersihkan hati orang yang miskin dari hasad dan iri hati kepada orang yang kaya. Yang keenam, menghibur dan membantu orang-orang miskin. Dengan adanya zakat, nanti orang miskin akan bahagia karena mereka mendapatkan zakat dari orang-orang yang mampu berzakat. Selanjutnya juga memupuk solidaritas dan kesetia kawanan dalam tatanan sosial. Selanjutnya yang pastinya zakat ini juga menumbuhkan perekonomian Islam, karena zakat sendiri dengan berzakat atau bersedekah ini kita tidak akan kekurangan harta. Bahkan Rasulullah sendiri sampai dawuh dalam hadis beliau, yaitu yang berbunyi ma naqasat shadaqatu mimmal. Jadi sedekah itu tidak mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, zakat ini merupakan bentuk dakwah kita, bentuk dakwah Islam untuk mensyiarkan Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Soal nomor 2, yaitu sekte atau aliran-aliran dalam agama Islam yang ada di Indonesia. Sebenarnya sudah terpecah menjadi beberapa. Mungkin salah satu yang cukup kita kenal saat ini, mungkin kita sebut sebagai Salafi Wahabi. Ini sudah ada di Indonesia. Jadi mereka ini saat ini di Indonesia mulai melancarkan, menanamkan akar-akar ideologinya melalui ormas-ormas keagamaan seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau bisa kita sebut sebagai HTI. Dan mereka ini yang mereka perjuangkan adalah
tegaknya sistem khilafah. Jadi ingin yang di Indonesia ini menggunakan sistem khilafah yang semuanya hukum-hukumnya itu menggunakan hukum-hukum Islam seperti itu. Dan untuk yang kedua mungkin ada yang namanya Syiah. Syiah ini adalah golongan orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan mereka menolak sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Utsman dan Umar. Jadi salah satu pendapat mereka adalah Al-Quran itu sudah mengalami perubahan serta pengurangan kecuali yang ada di Al-Imam Mastur seperti itu. Dan yang kedua contohnya mungkin mereka itu mengamalkan hadis-hadis yang sanadnya atau sumbernya itu berasal dari keluarga Nabi atau Ahlul Bait, sedangkan yang bukan keluarga Nabi mereka tidak mau memakai hadisnya seperti itu. Mungkin juga mereka membolehkan kawin kontrak antara perempuan dan laki-laki, boleh untuk kawin kontrak. Bahkan yang lebih ekstrim lagi mereka membolehkan pertukaran suami istri seperti itu. Untuk yang kedua ada yang namanya Khawarij. Khawarij ini adalah orang-orang yang keluar dari pasukannya Ali atau dari golongannya Ali. Jadi mereka disebut sebagai Khawarij karena mereka menolak arbitrase yang dilakukan oleh Muawiyah dan Ali pada waktu perang Siffin dahulu. Jadi salah satu pendapat mereka adalah mereka ini orang-orang yang mudah mengkafirkan dan menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar itu disebut sebagai kafir. Mereka adalah orang-orang yang sederhana tetapi keras. Mereka juga menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara tekstual atau mengabaikan kontekstual kayak gitu. Dan untuk yang ketiga, aliran di sini adalah namanya Murji'ah. Jadi mereka ini adalah orang yang tidak mendukung golongan Syiah, juga tidak mendukung golongan Khawarij. Jadi mereka keluar dari dua golongan ini. Jadi mereka adalah tidak ikut campur dalam kegiatan politik. Pendapat mereka salah satunya adalah penetapan kafir itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk aliran selanjutnya di Indonesia ini juga ada ya namanya Qadariyah, yaitu di mana mereka itu menganggap bahwa orang kita sebagai manusia mempunyai kebebasan dalam menjalankan hidup kita. Perbuatan positif maupun negatif yang terjadi kepada manusia itu sebenarnya adalah atas kehendak diri kita sendiri. Dan mereka ini yang kurang oke atau mereka ini adalah orang-orang yang menafikan peran atau takdir dari Allah. Jadi mereka menganggap semua yang terjadi itu adalah atas ya usaha manusia seperti itu. Nah, kebalikan dari Qadariyah ini ada yang namanya Jabariyah. Jadi Jabariyah ini adalah menganggap bahwa segala perbuatan atau segala sesuatu yang terjadi adalah atas kehendak atau takdir Allah dan manusia tidak berdaya sama sekali, tidak punya kehendak maupun pilihan. Jadi mereka semuanya adalah apa-apa yang karena Allah tanpa ada usaha dari manusia sedikit pun kayak gitu. Jadi mereka orangnya terlalu pasrah tanpa ada usaha seperti itu. Dan yang keenam adalah Mu'tazilah. Nah, ini adalah golongan orang-orang yang biasa disebut sebagai kaum rasionalis Islam. Karena mereka ini lebih banyak menggunakan logika atau akal. Jadi pada praktiknya mereka adalah orang-orang yang tidak percaya akan azab kubur, kepada malaikat, kepada syafaat Nabi, dan hal-hal yang goib lainnya yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Mereka juga tidak percaya jika tidak masuk ke dalam akal mereka seperti itu. Jadi pada aslinya, pada mulanya golongan Mu'tazilah ini adalah golongan orang-orang yang kecewa pada keputusan Hasan bin Ali bin Abi Thalib pada zaman dahulu. Yang ketujuh adalah ada yang namanya sekte Asy'ariyah, yaitu mereka adalah golongan-golongan yang konvensional dan mereka ini lebih mengedepankan Al-Quran, hadis, dan mereka juga menggunakan qiyas serta ijma daripada ulama. Dan yang kedelapan ada Maturidiyah. Jadi mereka ini adalah golongan-golongan yang mensinkronkan antara akal dan nakliyah gitu. Tapi pada praktiknya sebenarnya mereka adalah orang-orang yang lebih menggunakan akalnya seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Dan untuk kemiripan dari sekte-sekte ini antara masa lalu dan saat ini sebenarnya masih tetap sama, yaitu ada unsur-unsur politiknya kayak gitu. Jadi ada beberapa yang ingin
berkuasa seperti itu. Jadi tetap ada unsur politiknya. Untuk soal yang ketiga, yakni dengan menunjukkan 3 contoh. Contoh yang pertama adalah ada seorang hakim yang menegakkan kebenaran dengan ia bersikap jujur. Nah, seorang hakim ini ternyata disuap oleh pelaku korupsi agar korupsi ini tidak terungkap, tetapi hakim ini tetap bersikap jujur. Nah, akibatnya karena ia bersikap jujur, maka pelaku korupsi tadi melakukan ancaman kepada hakim ini akan membunuh si hakim, bahkan membunuh keluarga dari si hakim. Itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua adalah seorang siswi yang sedang duduk di bangku SMP. Dia ini mempunyai seorang pria yang sangat ia cintai, tetapi ia memilih untuk menjaga dirinya untuk tidak berpacaran meskipun teman-teman sekelasnya pada berpacaran, tetapi dia kuat pendirian dengan menjaga iman karena takut kepada Allah, takut untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi ujiannya adalah teman-temannya yang pacaran serta perasaan cintanya yang bergejolak. Dan untuk yang ketiga yaitu seorang ibu yang memondokkan anaknya di suatu pesantren agar anak ini dapat berakhlak serta mendalami ilmu agama. Akan tetapi tindakan ibu ini ternyata oleh tetangganya dicela, dicaci, bahkan dihina karena tetangganya ini, anak-anak dari tetangganya ini disekolahkan di sekolah-sekolah yang favorit meskipun tanpa ada ilmu agama. Jadi ujian dari ibu ini adalah cacian dari orang-orang atau tetangganya. Soal nomor 4. Usolli hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhul kifayati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Soal jawaban kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab inna rabbaka labil mirsad fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman
وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Shadaqallahul Azim. Jadi untuk hukum bacaan yang ada pada surah Al-Fajr ini beberapa sudah kami coba untuk sebutkan. Yang pertama yaitu qalqalah sughra pada ayat pertama yaitu wal fajr. Jim merupakan huruf dari qalqalah. Untuk yang kedua yaitu mad tabi'i. Ini bisa kita contohkan pada ayat yang kedua yaitu walayalin. Jadi iyanya ada alif yang mati. Jadi dibacanya adalah mad tabi'i. Yang ketiga adalah asyamsiyah yaitu pada ayat ketiga contohnya wasyaf'i merupakan contoh dari asyamsiyah. Dan selanjutnya hukum bacaan al-qamariyah kita contohkan pada ayat keempat yaitu walaili. Lam ini sini merupakan al-qamariyah. Selanjutnya ilgham bila gunnah kita contohkan pada ayat kelima yaitu hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Qasamul lidhi hijr ini adalah contoh dari ilgham bila gunnah, jadi tanpa didengungkan. Dan selanjutnya adalah izhar syafawi kita contohkan pada ayat ke-13 yaitu alaihim rabbuka. Jadi jelas mim ketemu dengan ro dibaca jelas alaihim rabbuka tanpa ada dengung. Selanjutnya kita contohkan gunnah atau dengung pada ayat ke-14 yaitu inna rabbaka labil mirsad. Inna. Jadi inna di sini adalah gunnah. Selanjutnya kita contohkan ikhfa pada ayat ke-20 yaitu yang berbunyi wa tuhibbunal mala hubban jamma hubban jadi disamarkan hubban jamma itu hubbannya adalah ikhfa. Selanjutnya kita contohkan mad iwad yaitu yang terletak pada ayat ke-22 contohnya wal malaku shaffa. Jadi ini shaffa merupakan fathatain yang dibaca fathah saja seperti itu. Dan kita contohkan yang selanjutnya yaitu hukum bacaan iqlab yang terdapat pada ayat 23 yauma idzim bi jahannam. Ya, jadi ini yauma idzim bi zimbinya ini merupakan bacaan iqlab yauma idzim bi jahannam. Dan yang terakhir mungkin kami contohkan majais kita bisa lihat pada ayat ke-22 wajaa. Jadi jaa ini disebut sebagai majais. Jadi bacanya itu sekitar 7 harokat. Wajaa. Nomor 6
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah. Shadaqallahul azim. Soal nomor 7. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Tempelkan mana di tembok, usap ke muka. Usahakan sampai merata, jangan yang itu. Cari tempat yang berbeda dari sebelumnya. Kemudian usap tangan. Nah, yang di sini kan belum tersentuh, jadi bisa dipakai untuk lengan berikutnya.